Insyaallah pada sore hari ini kita akan sudah kita infokan akan ada liqa maftuh, yaitu pertemuan terbuka dengan Mudir Ma'had Al-Ukhuwah bersama beliau Ustaz Aris Sugiantoro. Sekaligus nanti ada agenda wisuda ataupun penyerahan ijazah untuk alumni Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah. Demikian pula nanti ada penyerahan nilai rapot kemarin ya, semester genap kemarin untuk kelas 1, kelas 2 dan takmini Ma'had Ilmi atau studi kajian ilmu usul baik untuk ikhwah maupun akhwat. Setelah itu nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan buka bersama. Dan setelah buka bersama nanti insya Allah KBM seperti biasa. Untuk kelas 1 berarti nanti kembali ke kelas utara ya. Dan untuk kelas 2 nanti insya Allah masih tetap di sini. Masih tetap di kelas ini ya. Nanti pada maghrib. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, sekaligus nanti akan ada pembentukan IKAMI Al-Ukhuwah atau yang itu adalah singkatan dari Ikatan Alumni Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah, yang nantinya diharapkan dari lulusan Ma'had Ilmi itu bisa berperan untuk bermanfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara, sehingga nanti kita buat sebuah divisi. Nanti ada divisi pendidikan yang nanti harapannya alumni itu tetap bisa belajar, meskipun mungkin sepekan hanya sekali ya, ibaratnya seperti itu, meskipun sepekan hanya sekali. Dan nanti harapannya teman-teman alumni Ma'had Ilmi bisa buka lembaga bahasa Arab di tempat masing-masing. Nanti kita bina ya, kalau butuh guru juga kita bantu, atau yang alumni insya Allah sudah bisa ngajar muhtarat, usulullah kan gitu. Itu divisi pendidikan. Dan nanti juga ada divisi dakwah. Jadi bagaimana nanti Ikatan Alumni Ma'had Ilmi itu bisa mengadakan daurah ataupun kajian-kajian. Dan nanti juga ada divisi medsos, terutama divisi medsos. Nanti alumni diharapkan untuk berdakwah di medsos, memanfaatkan sarana yang ada ya, dimaksimalkan medsos. Dan nanti mungkin yang keempat adalah divisi sosial. Divisi sosial itu nanti berkaitan dengan sosial tentunya. Dan alhamdulillah teman-teman yang akan kita wisuda nanti adalah yang sudah selesai 4 tahun ya, dan ada beberapa teman yang ingin transfer untuk mengambil S1, ada beberapa ya. Semoga nanti ketika melanjutkan studinya diberikan kemudahan dan kelancaran ya, mencari sebuah wasilah ataupun sarana untuk berdakwah. Inilah tadi agenda kita pada sore hari ini, yaitu liqa maftuh bersama beliau Ustaz Aris Sugiantoro, beliau Mudir Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah, Mudir Ma'had Al-Ukhuwah, yang insya Allah nanti akan memberikan wejangan nasihat yang motivasi untuk kita semua yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan yang telah kita rencanakan tadi. Teman-teman yang nilai rapotnya kurang ya, itu ada yang nilai rapot yang ada apa adanya ya, tergantung gurunya. Ada yang ngaprol, ada yang apa adanya gitu ya. Jadi nanti ya bisa dijadikan bahan evaluasi ketika melihat hasil ujiannya. Dan alhamdulillah untuk yang wisuda nanti ada beberapa yang mumtaz.
Kalau mumtaz itu berarti rata-rata nilai di atas 9 ya. Ada beberapa dan ada yang jayidan. Jayidan itu ya sangat memuaskan. Jayidan itu rata-rata ya di bawah 9. 8 itu juga jayidan. Dan ada pula yang derajatnya cuma ataupun dapat jayid. Jadi itu urutannya mumtaz, jayidan, jayid, dan yang terakhir adalah makbul. Yang terakhir lagi mardud. Kalau mardud berarti ngulang ya. Makbul sudah lumayan, rata-rata 7 itu udah makbul kan gitu. Jadi memang kita memang butuh motivasi ya, motivasi untuk penyegaran agar kita terus semangat dan insya Allah nanti akan hadir pula dengan kita asatidzah pengajar Ma'had Ilmi, ambil kita undang juga dan nanti kita lanjutkan dengan buka bersama. Barangkali ada pertanyaan sambil menunggu beliau Ustaz Aris. Salam, Ustaz. Dan teman-teman juga untuk memanfaatkan Ma'had Ilmi, kita mohon dukungannya untuk medsos kita. Jadi kita sudah ada YouTube Ma'had Ilmi ya, itu bisa di-subscribe ya. Ada yang belum subscribe? Nanti dimohon untuk subscribe. Itu materi dari awal sampai akhir, insya Allah kalau nggak ada halangan itu kita apa? Kita upload gitu ya. Jadi kalau pengen mengupload atau pengen lihat materi tahun lalu itu ada, sudah kita buat playlistnya. Itu insya Allah ya lebih lengkap gitu. Juga sebenarnya setiap streaming teman-teman bisa lihat di fanspage Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah ya, itu untuk terutama untuk takmini. Ada juga Facebook Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah dan ada juga IG-nya. Ya nanti harapannya teman-teman yang bisa mengelola, nanti kita mohon bantuannya untuk mengelola medsos kita agar Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah ini lebih bisa meluas manfaatnya untuk masyarakat banyak. Sehingga nanti ketika dimanfaatkan medsos Ma'had Ilmi ditambah lagi nanti dengan medsos Ikatan Alumni Ma'had Ilmi, nanti harapannya apa? Bisa maksimal. Ya, sambil menunggu kehadiran beliau, Ustaz Aris, maka nanti insya Allah akan kita bentuk Ikatan Alumni Ma'had Ilmi. Dan setelah kita musyawarahkan dengan pengurus, nanti insya Allah kita tunjuk yang menjadi ketua Ikatan Alumni Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah. Nanti kita mohon
kerjasamanya dan sudah kita putuskan yang insya Allah nanti jadi Ketua Ikatan Alumni Ma'had Ilmi adalah Bapak beliau Abu Kesha. Bapak Sutarno Abu Kesha nanti bisa mengkoordinir teman-teman, dan nanti tugas berikutnya adalah untuk menyusun pengurus, baik dari ketua sudah, tinggal nanti disusun wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi. Divisi yang kita butuhkan adalah divisi pendidikan, yang nanti harapannya sebagai wadah ya untuk teman-teman nanti bisa belajar lagi ngaji kitab apa gitu setelah lulus Ma'had ini. Juga divisi dakwah nanti harapannya teman-teman bisa mengadakan daurah ataupun safari dakwah ke Pacitan atau kemana ke Jawa Timur. Pacitan kan sudah Jawa Timur ya. Juga nanti divisi medsos. Ini nanti Bapak Profesor bisa ya menunjuk siapa divisi medsos untuk membuat medsos Ikatan Alumni Ma'had Ilmi, dakwah, pendidikan, medsos dan sosial mungkin. Ya, dan mungkin divisi yang lain nanti yang dikira dibutuhkan. Juga teman-teman apabila ada masukan ataupun saran berkaitan dengan KPM ya nanti bisa disampaikan ke pengurus ya, ataupun usulan materi di Ma'had Ilmi, mungkin ada yang usul tahsin, mungkin ada yang usul madah ataupun materi yang lainnya nanti bisa diusulkan ya. Yang semuanya itu insya Allah ya manfaatnya kembali kepada kita semua. Sambil menunggu Ustadz Aris nih, mungkin untuk sambil menunggu beliau kita bagikan rapat dulu nih. Ya, setuju? Atau sudah datang beliau? Ya, untuk menghemat waktu. Untuk yang 3 besar, insya Allah nanti kita panggil belakangan ya. Yang 3 besar kita panggil nanti. Mohon Bapak Rohayadim untuk membantu membagikan. Untuk hal ini ya peringkat keempat kita panggilkan takmini yaitu Mas Prasetya Utomo. Fayatafadhal mashkura. Alhamdulillah. Beliau peringkat keempat untuk takmini. Kemudian yang berikutnya peringkat kelima Mas Ketua izin tadi sakit. Terus peringkat keenam adalah Bapak Sutarno Abu Kesha. Fayatafadhal mashkura. Adapun peringkat yang ketujuh adalah Mbak Sofiah Nur. Nanti Mbak Sofiah Nur bisa diambil, berarti akhwat ya. Peringkat ke-8 adalah Ummahat Ibu Tin Azhari, akhwat. Jadi ikhwan jangan kalah dengan akhwat ya. Kemudian peringkat ke-8 Bapak Susilo. Mas Susilo, order. Mas nih. Kemudian peringkat ke-10 adalah Mbak Zakiyah Nur. Nanti dipanggil. Terus ini nggak usah kita bacakan, ya kita panggil secara acak saja ya. Bapak Setia Andi. Nanti kalau dipanggil urut nanti kan kelihatan kok saya dipanggil belakang sendiri ya. Ya. Bapak Setiadi, Bapak Lofi, Bapak Umar Dhani, terus Bapak Rohayadim, kemudian Mas Okta, Bapak Mas Gano, terus Ibu Nur Dakwah, nanti bisa diambil,
Terus Bapak Sugianto, Bapak Bambang, Bapak Sidik Prihatmadi. Terus berikutnya Mbak Anissa, nanti bisa diambil. Terus Bapak Sumanto sudah hadir? Belum nih. Bapak Eko Hadi Saputro. Terus itu tadi takmini nggih. Kemudian kita panggil berikutnya adalah yang kelas 2. Yang 3 besar nanti kita panggil belakangan. Silakan Ustaz Aris. Ya. Peringkat keempat Mas Jadmiko. Kemudian berikutnya Bapak Sri Hartono. Terus Mas Arif Setiawan belum hadir. Terus Mas Waskito belum hadir juga. Bapak Ismail Basri. Ya, Mas Ismail Basri. Terus Bapak Mahfud sudah hadir. Berikutnya adalah kelas 1G, peringkat keempat Mas Rizky. Mas Rizky sudah hadir? Ya. Peringkat kelima kelas 1 Mas Denny Kurniawan. Sudah hadir ya, masih itu. Terus peringkat ke-6 Bapak Bambang. Peringkat ke-7 Mas Ilham. Terus peringkat ke-8 Bapak Nur Cahyo. Terus peringkat ke-9 Mas Tamim. Mas Tamim Mulula. Dan peringkat ke-10 Bapak Muhammad Nur Khalis. Kemudian berikutnya kita panggil Bapak Miftah. Terus Bapak atau Mas Iqbal. Terus Bapak Heru Santoso. Mas Rian Hidayat. Bapak Markit. Bapak Sugeng Widodo. Bapak Muhammad Abdul Ghani. Belum. Oh, tidak. Terus Mas Muhammad Iqbal. Masih pengantin baru ya. Mas Salim Romadhoni. Mas Abdul Faiz. Terus Mas Akbar Haji. Terus Bapak Singhana. Bapak Muhammad Saifuddin. Bapak Sutarno.
Oke, nanti yang belum mengambil nanti bisa mengambil ke saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Mudir Ma'had Al-Ukhwah Suharjo, beliau Ustaz Ari Sugianto Hafizahullah Ta'ala. Yang kami cintai teman-teman sekalian, mahasiswa Ma'had Ilmi, baik yang alumni maupun kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk mendengarkan nasihat wejangan dari murid kita, beliau Ustaz Ari Sugianto, yang mudah-mudahan nanti taujihat yang disampaikan atau diberikan oleh beliau nanti bisa memberikan motivasi kita untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu. Kita catat faedah-faedah yang beliau sampaikan, dan nanti setelah liqa makhluk ini, nanti menjelang berbuka Ustaz, insya Allah nanti kita akan bagikan rapor untuk teman-teman dan juga ijazah sekaligus nanti mewisuda teman-teman yang sudah lulus di Ma'had ini. Begitu demikian untuk meningkat waktu, maka untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alumni Ma'had Ilmi dan para santri Ma'had Ilmi, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, hari yang mulia, yaitu hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita bisa dipertemukan dengan hari Asyura ya pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas dengan yang lebih baik. Kemudian ayah-ayah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya sebelum kita terima rapot, ini rapot atau buka? Bukanya di rumah sendiri-sendiri? Oh sini ya. Antum milih buka atau milih rapot? Iya, dua-duanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, buka puasa kebaikan ya di dunia, rapotnya insyaallah dunia akhirat juga.
Kemudian para ikhwan sekalian, dalam kurang lebih setengah jam ke depan kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, terutama bagi seorang dai atau seorang penuntut ilmu, tentang adab berteman, adab as-sadaqah. Jadi adab berteman, atau juga dikatakan di dalam kitab yang baru kita pelajari, yaitu kitab Hilyah Thalibil Ilmi, Syekh Bakr Abu Zaid menjelaskan adab az-zamalah, adab berteman juga. Zamalah itu dari kata zamil. Zamil itu teman. Huwa zamili, dia adalah temanku. Kalau sodaqah, sodaqah itu lebih umum. Sodiq dari kata sodiq, huwa sodiqi, atau anta sodiqi, kamu temanku juga. Tapi kalau lafadz sodaqah itu biasanya dipakai pada zaman sekarang. Kalau pada zaman dulu kebanyakan zamalah, berteman. Seorang penuntut ilmu mengambil teman penuntut ilmu yang lain, saling mentasmih, saling murojaah, itu namanya zamil, adab zamalah. Kalau sedekah sekarang dipakai untuk sedekah itu pertemanan, pertemanan laki-laki wanita, itu sedekah biasanya. Berpacaran, bahasa Arabnya alaqah, atau alaqah sedekah atau sedaqiyah, hampir sama. Jadi adab sedekah atau berteman. Kalau sedekah dengan dalnya pendek, sedekah itu bersedekah. Tapi kalau sedekah, sedekah dalnya panjang, sedekah itu berteman. Beda. Sedekah memberi karena wajah Allah atau memberi di jalan Allah, dengan sedekah beda alif, itu berbeda makna. Ketambahan alif saja berbeda makna. Kemudian ayolah ikhwan sekalian, sesungguhnya di dalam pertemanan itu ada adab-adabnya. Sekarang kita berteman, ada teman dunia nyata, ada juga teman dunia tidak nyata. Dunia alam gaib, dunia maya. Karena mungkin belum pernah berjumpa secara fisik, tapi kita berteman. Yaitu teman kita, teman di Facebook, teman di Twitter, teman di internet, meskipun belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu, belum pernah saling melihat. Jadi pada zaman sekarang lebih luas, di dalam pertemanan ini lebih luas, yang mana sedikit sekali orang yang memperhatikan adab-adab tersebut. Seringkali kita jumpai, kita mendapatkan pertemanan berubah menjadi permusuhan. Pertemanan berubah menjadi kebencian dan seteru satu dengan yang lain. Kalau seandainya di antara orang-orang yang berteman itu memperhatikan dan melaksanakan adab-adab pertemanan, maka akan jarang terjadi perpecahan di antara keduanya.
karena syaitan tidak mendapatkan jalan untuk memisah di antara keduanya. Di antara adab pertemanan yang pertama, antakuna suhbatu wal ukhuwatu fillahi azza wa jalla. Hendaknya pertemanan dan persaudaraan itu karena Allah. Karena Allah, di jalan Allah. Itu yang seharusnya. Kalau pertemanan bukan karena Allah, karena dunia semata, atau karena tujuan yang sementara, maka pertemanan tersebut akan berubah menjadi permusuhan, seperti ketika tujuannya tidak tercapai. Ya, satu orang berteman dengan orang yang lain, jadi dua orang bersekutu, berserikat, mendirikan satu perusahaan. Namun di tengah perjalanan, satu dengan yang lain itu, satu dengan temannya itu bertikai, ya, bertentangan. Maka terjadilah perpisahan satu dengan yang lain karena, ya, bukan karena Allah, hanya karena dunia, hanya karena tujuan yang sementara. Yang mana kita sampaikan, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menyebutkan macam-macam teman itu ada 3. Yang pertama, shadiq fadilah, teman yang betul-betul mulia. Teman yang betul-betul mulia. Teman yang mulia ini mengajak kita untuk taat kepada Allah, ya, untuk menuntut ilmu contohnya, mengajak sholat 5 waktu di masjid, untuk berbuat kebaikan, ngajak jenguk teman yang sakit atau tetangga yang sedang sedih, kita bertakziah. Kemudian teman yang baik, yang teman mulia tadi, mengajak untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini yang dinamakan shadiq fadilah. Shadiq fadilah betul-betul karena Allah, teman yang mulia. Kemudian yang kedua, shadiqu ladzah. Shadiqu ladzah, teman yang ingin mengambil kenikmatan dari kita. Ya, mungkin kita punya motor, dia ingin senantiasa kita hampiri untuk main ke satu tempat. Kemudian dia ngajak kita pergi ke satu tempat, kemudian menghabiskan waktu kita, diajak ngobrol, diajak lihat, ya, sesuatu yang barangkali tidak begitu penting, seperti sesuatu yang mubah. Tapi kalau berlebihan jadi kurang baik. Menghabiskan waktu hari ini ke sana, ya besok lagi ke sana lagi, ya, kemudian hari berikutnya ke pantai, hari berikutnya ke gunung, hari berikutnya ke pulau, dan seterusnya. Dia mengambil manfaat dari kita, mengambil kelezatan, kenikmatan dari kita. Ya mungkin karena, ya, kita mungkin punya waktu, atau kita senang membantu, atau bahkan kita punya harta, dia membutuhkan harta kita. Kemudian yang ketiga, shadiq manfaat, teman yang hanya ingin mengambil manfaat dari kita, hanya ingin mengambil manfaat dari kita. Ya, kita sekarang punya, dia datang. Ketika kita nggak punya, dia nggak pernah datang lagi. Ini namanya shadiq
manfaat. Yang kedua dan ketiga ini, jika tujuannya sudah tercapai, dia akan pergi. Sodik ladzah yang kedua yang ingin mengambil kenikmatan dari kita, kalau kita sudah tidak bisa lagi, contohnya kita sudah nggak punya waktu, dia akan pergi, tidak akan datang ke kita lagi. Tapi kalau yang ketiga, manfaat yang dia dapatkan sudah tidak diharapkan lagi, maka dia tidak akan mendekati kita. Tinggal yang pertama, sodik fadilah. Ya, apakah kita punya ataukah kita tidak punya, kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesusahan, dia akan tetap memperhatikan kita karena dia adalah shadiq fillah, akhi fillah, saudara kita karena Allah, saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terbaik, yang pertama, shadiqu fadilah, teman yang betul-betul mulia, betul-betul baik. Kalau nomor 2, nomor 3 itu kalau dia punya manfaat, dia datang, dia punya kelezatan, punya kenikmatan yang ingin dia dapatkan, dia akan ketemu kita. Kalau tujuannya sudah berbeda, ya dia tidak akan ketemu dengan kita. Yang sekarang ini nomor 2 dan nomor 3 banyak sekali. Dan nomor 1 kita dapatkan di masyarakat kita sedikit sekali. Ya, yang betul-betul karena Allah, yang betul-betul al-ukhuwah fillah. Ya, berteman, bersaudara hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwah, antaku an yakuna sahibu dha khuluqin wa dinin. Hendaknya orang yang menjadi teman kita itu orang yang punya akhlak dan punya agama. Jadi kalau mau berteman, teman yang akan kita pilih itu orang yang punya akhlak dan punya agama. Kenapa kok harus dilihat akhlaknya dan agamanya? Ya seperti kita mencari pasangan, mencari istri, atau wanita mencari suami, yang harus dipilih agama dan akhlaknya. Ya Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, melamar anak kalian atau saudara kalian, maka nikahkanlah. Kalau tidak, kalian tidak memandang agama dan akhlaknya, ya, kalau semua orang seperti itu, maka akan terjadi di muka bumi kerusakan dan fitnah yang banyak. Karena sekarang orang memandang bukan akhlaknya, bukan agamanya, memandang hartanya, mungkin jabatannya. Oh, kita berteman dengan teman itu karena dia sekarang jadi pejabat, jadi wakil rakyat, ya, atau dia jadi pengusaha sukses, ya, atau dia jadi, ya, orang penting di satu tempat dan seterusnya. Kemudian ayolah ikhwah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ila man yukhalil." Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Ya, seseorang itu tergantung dengan agama teman atau sahabatnya. Dikatakan di situ
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi. Ya, khalil itu artinya tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Al khullah a'la maratib al mahabbah. Jadi kalau mau melihat agama seseorang, lihatlah teman dekatnya. Ya, kalau teman dekatnya itu orang yang baik, orang sholat, ya, orang yang senang masjid, senang belajar ilmu agama, senang mengaji, senang baca Quran, maka dia ya jadi baik. Ya, Rasulullah bersabda, al mar'u ala dini khalili. Ya, khalil itu teman dekat, teman karibnya, yang sangat dekat, sangat dicintainya. Ya, maka kalau ya orang baik ketemu dengan orang baik, at-thayyibun lit-thayyibin. Ya, orang yang baik, ya, at-thayyibun lit-thayyibat, orang laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek juga, sudah berpasang-pasang. Maka seseorang itu tergantung dengan agama khalilnya. Khalil itu teman dekat. Namun tidak boleh kita melihat seseorang hanya ya ketemu seseorang, ya ketemu mungkin orang yang fasik. Ya, teman kita kok berjalan dengan orang fasik, oh langsung kita hukumi teman kita juga fasik. Ya, padahal teman kita itu ketemu dengan orang fasik mau mendakwai. Ya, kalau mendakwai tidak mengapa. Kalau mengajak kebaikan, menasehati tidak mengapa. Tapi kalau kemana-mana bersama-sama dengan orang fasik, ya berjalan bersama, kemudian ya kemana-mana juga dalam satu acara mengikuti orang fasik, itu yang dikatakan nanti bisa menjadi khalil, bukan hanya sekedar teman saja. Demikian juga ada teman kita ketemu dengan seorang ahli bid'ah contohnya, tidak langsung kita hukumi teman kita ahli bid'ah karena temannya dia ahli bid'ah, padahal baru ketemu sekali, mungkin baru ngobrol, dia tidak tahu tentang kebid'ahannya, tentang penyimpangannya, dan seterusnya. Tapi kalau kemana-mana sama ahli bid'ah, ya kemudian membenarkan apa yang dikerjakan dari kebid'ahannya, ini bisa jadi dia seperti temannya itu. Al mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman dekat, berteman karib. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwah, yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang ketiga, an yakuna sahibu dza aqlin rajih. Hendaknya teman kita itu memiliki akal yang dewasa. Ya, akal yang dewasa maksudnya bagaimana ya? Dia punya akal, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, bisa menimbang-nimbang ini maslahat atau madarat. Ini kebaikannya berapa persen jika dibandingkan keburukannya apabila kita kerjakan. Seperti itu namanya orang yang bisa memiliki akal yang rajih, yang kuat. Yang keempat, an yakuna adlan ghaira fasik, muttabi'an ghaira mubtadi'in. Hendaknya teman kita itu orang yang adil. Orang yang adil artinya orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang adil disebut oleh para ulama ahli hadis pada zaman dahulu
Ya, kalau hadis yang sahih itu mattasola sanaduhu, ya, biriwayati adlin dhabitin, ya, orang yang adil dengan riwayat orang yang adil. Ya, orang yang dhabit, orang yang adil itu orang yang istiqomah. Bukan adil lawan dari kata zalim, tidak. Ya, adil artinya istiqomah. Istiqomah itu ya tidak berbuat maksiat, meninggalkan dosa-dosa besar, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat 5 waktu, berkata yang baik, jujur, tidak dusta, tidak berkhianat. Itu orang yang adil. Bukan orang yang fasik. Orang yang fasik itu senang mengerjakan dosa, ya, dengan terang-terangan. Apakah minum khamar, ya, apakah berdusta, ataukah menggibah, atau ya mengadu domba antara teman-temannya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, wa min adabis sahib an yastura uyuba sahibihi wa la yansyuruha. Hendaknya seorang teman menutup aib temannya dan tidak menyebarkannya. Ya, manusia itu pasti punya kekurangan, punya cacat, punya aib. Ya, hendaknya kita tutupi aib saudara kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, saudara kita punya kekurangan, kemudian kita sebarkan, kita omongkan kepada orang lain, padahal orang lain itu tidak ada perlunya. Ya, kecuali kalau ada yang bertanya, ya, dalam kondisi orang minta fatwa. Seperti Rasulullah ditanya, ya, seorang wanita yang dilamar oleh, ya, seorang laki-laki, Usamah bin Zaid. Ya, kemudian beliau mengatakan, atau Muawiyah bin Abi Sufyan, dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan su'luk la mala lahu. Muawiyah itu miskin, gak punya harta ketika itu. Jangan kamu terima. Ya, itu diantara contohnya. Kemudian berikutnya yang keenam, an yansahahu birifqin. Hendaknya dia bisa menasihati temannya itu dengan lemah lembut dan tidak berkata yang kasar kepadanya. Jadi menasihati teman itu kan saling menasihati, saling memberikan. Ya, dikatakan di dalam pepatah bahasa Arab, as-sadiq waqtadhiq. Teman yang sejati itu ketika teman kita berada dalam kesulitan, kita bantu. Itu namanya teman yang sejati. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, dia tahu kita dalam keadaan kesulitan, dia pergi, dia bukan teman sejati. Ya, mungkin kita butuh sesuatu, dia tahu kalau kita butuh, dia menawarkan bantuan. Ya, kita mengatakan terima kasih, jazakallahu khairan, masih bisa. Ya, belum dalam keadaan darurat, ini salah satu contoh. Ya, dia sakit, gak ada yang merawat, ya kita sebagai temannya mengantar ke rumah sakit atau memanggil tenaga kesehatan untuk memeriksa dan seterusnya. Atau paling tidak kita mendoakan, ya, membacakan doa-doa, meruqyahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, an yasbira alaihi fin nasihah. Hendaknya sabar ketika memberikan nasihat, tidak putus asa. Wala yai'asu minal islah. Tidak putus asa dari mengajak kebaikan. Kemudian yang kedelapan, an yasbira ala adza sahibihi. Hendaknya dia sabar jika temannya itu mengganggu kita. Ya, teman kita itu senang mengganggu kita, ya sabar dulu. Mungkin niatnya baik, ya kita tinggal menanyakan niatnya. Kalau dia mungkin, ya, teman lama tapi senang mengganggu, ya sabar dulu, nanti kita nasihati. Kalau nggak bisa, ya kita tinggalkan. Kemudian yang ke-9, an yakuna wafiyan.
li sahibihi mahma kanatil dzuruf. Hendaknya seorang teman itu setia kepada temannya meskipun dalam kondisi apapun juga, susah atau senang. Yang ke-10, an yazurahu fillah la li ajli maslahatin dunyawiyah. Hendaknya dia menziarahi, mengunjungi temannya hanya karena Allah, bukan karena maslahat dunia. Ya, mengunjungi karena Allah, terlebih kalau dia sakit. Ya, kalau dia sakit kita mengunjunginya. Ya, kalau kita mengunjungi, kemudian kita berjalan dari rumah kita, kemudian kita duduk di dekatnya, seakan-akan kita berada di tengah-tengah surga. Dia memetik buah-buah surga, sebagaimana dalam sebuah hadis. Kemudian yang ke-11, an yas'ala alaihi idza ghaba, menanyakan jika teman kita absen, tidak hadir, dan memperhatikan keluarganya jika teman kita bepergian jauh. Ya, teman kita pergi haji, ya dia punya anak, punya orang tua, ya mungkin kita bisa bantu orang tuanya. Ya, dia butuh sesuatu. Biasanya orang tuanya itu diantarkan ke rumah sakit. Teman kita pergi haji sama keluarganya, sama istrinya, ya kita bisa membantunya. Ya, ini teman yang baik. Kemudian yang ke-12, an ya'udahu idza marid. Apabila dia sakit, ya kita jenguk. Apabila berjumpa, disalami. Apabila dia mengundang, kita datangi. Dia minta nasihat, kita nasihati, dan seterusnya, sebagaimana dalam hak-hak seorang muslim. Kemudian yang ke-13, an yansyura mahasinahu wa yadhkura fadailahu. Untuk menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Kalau teman kita tuh punya kebaikan, ya kita sebarkan. Dia punya ilmu, ya kita bantu nyebarkan ilmunya. Dia menyebutkan keutamaan-keutamaannya, memberi semangat orang lain, menyebutkan, oh teman saya seperti ini. Teman saya ya rajin di dalam membaca Quran, rajin di dalam menuntut ilmu, rajin di dalam berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Yang ke-14, an yuhibba lahul khaira kama yuhibbuhu li nafsihi. Hendaknya dia senang kebaikan untuk temannya sebagaimana senang kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi ini ayolah ikhwah, beberapa adab berteman, masih banyak disebutkan oleh para ulama, ya, tentang adab pertemanan dan adab seorang teman. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya teman itu terbagi dari 3. Dan pada zaman sekarang teman itu bukan hanya teman dalam dunia nyata, tapi juga dalam dunia maya, yang mana kita harus berhati-hati yang mengadakan pertemanan, tapi yang di-share yang tidak baik. Ya, kita jangan mau berteman dengan yang seperti itu. Ya, yang di-share provokasi, menjelekkan ya penguasa kaum muslimin, menjelekkan umat Islam, ya, dan mengajak kepada perbuatan yang fasik dan seterusnya. Yang demikian ya teman yang tidak baik. Jadi barangkali ini ayo lepas sekalian. Ya, kalau mau dilanjutkan sebenarnya masih banyak. Ya, mungkin Ishak mungkin baru selesai. Ya, ini ya kita cukup sampai di sini kan. Ya, kita mau terima rapot. Ya, mudah-mudahan rapotnya ya hitam semua ya, insyaallah ya. Ya nggak apa-apa, nanti Ustaz tadi minta yang meskipun nilainya 5 tulis hitam. Ya. Berarti rapotnya nggak ada merah. Kalau pulang ditanya istrinya, ditanya anaknya, ditanya orang tuanya, gimana rapotnya? Lulus semua, hitam semua. Ya nggak tahu hitam tuh angkanya berapa. Ya mudah-mudahan baik semua. Ya, sampai di sini kita akhiri.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas nasihat yang insyaallah sangat berharga untuk bekal kita semua dalam berteman ataupun bersahabat, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena sukses di dalam berteman itu adalah termasuk yang akan mempengaruhi kesuksesan kita dalam berilmu. Langsung saja untuk meningkat waktu akan kita panggil, ya, kita mulai dari kelas 1. Kita panggil untuk yang peringkat pertama. Untuk yang peringkat pertama adalah Bapak siapa kira-kira? Ya, dengan rata-rata 97,4. Kita panggil peringkat 1 Bapak Yantoro. Maju dulu, depan dulu, nanti ketika sudah sampai peringkat 3 nanti kita berikan. Kemudian peringkat yang kedua adalah Mas Zulfan Rizal Dirahma dengan rata-rata 95,9. Dan peringkat yang ketiga adalah Mas Rohmat Toibi dengan rata-rata 84,9. Yang ya. Ya, yang belum dipanggil gak usah sedih ya. Oh sudah, nanti salah dipanggil juga semuanya. Berikutnya adalah kelas 2. Peringkat pertama dengan rata-rata 89,5 adalah Mas Abid Basyarilo. Ya. Dan peringkat kedua dengan rata-rata ini ketat ya, 88,6 Mas Giri Hidayat Abdurrahman. Dan peringkat yang ketiga sama-sama ketat juga ini, yaitu Mas Ahmad Fajari dengan rata-rata 88,4. Kemudian berikutnya nih, ya. Untuk takmini, peringkat pertama adalah Bapak Triyadi dengan rata-rata 94. Peringkat kedua Bapak Edi Prasetyo dengan rata-rata 93. Dan peringkat ketiga adalah Bapak Dedi Panca dengan nilai rata-rata 92.
Ya, kemudian untuk penyerahan ijazah ataupun wisuda untuk alumni mahas ini termasuk juga yang angkatan dulu karena belum sempat kita serahkan karena pandemi. Untuk yang pertama kita panggil Mas Ketut Pandoyo dengan predikat mumtaz. Beliau tadi izin hadir. Kemudian berikutnya Mas Ari Setianto dengan predikat mumtaz. Langsung masuk ke depan aja agar lebih cepat nih. Bapak Hayatin mungkin dengan terus berikutnya ini yang periode dulu ya. Bapak Sigit Sucahyo dengan predikat mumtaz. Ini fair loh, kan satu kantor ini. Fair loh. Gak ada apa-apa loh ya. Berikutnya Bapak Edi Prasetyo dengan predikat Jai Jidan. Langsung di belakangnya nanti Bapak Triyono Lagiman dengan predikat Jai Jidan. Menyusul di belakangnya Bapak Dedi Panca dengan predikat Jai Jidan. Ini Tirono ini ikut terus ini. Awal ini. Terus Bapak Triadi dengan peringkat Jai Jidan di belakang. Bapak Agus Setiono dengan peringkat Jai Jidan. Persiapan. Bapak Triyono Klaten dengan peringkat Jai Jidan. Terus Bapak ataupun Dr. Brian dengan peringkat Jai Jidan. Di belakangnya menyusul Bapak Bunyamin dengan peringkat Jai Jidan. Kemudian Bapak Sutarno Abu Kesya dengan kemudian menyusul berikutnya Bapak Muhammad Hashim. Bapak Umar Gani. Ini peringkatnya semuanya jahit nih. Bapak Edi Triyono di belakang. Terus Bapak Munawar. Atau yang lain Segera buka dulu nggak apa-apa. Ya, yang lain mungkin sambil untuk membatalkan dulu bukannya. Bapak Sugiarto. Terus Ustadz Rianto dan Bapak Mulyono. Kegiatan ini, oh nggih, yang Bapak yang tadi. Terus tadi. Ada. Ini punya Edi Triyono. Oke. Awan ini. Itu Pak Mul izin.